الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الهادون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم كمال الأخلاق بلغ عني والآية كل حقا ولو كان نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sedang yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan ridha Allah kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita adalah bagian dari ridha dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disebut sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala hingga mampu mengupayakan memaksimalkan atas iradah dan kehendaknya untuk datang memenuhi undangan Allah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam serta Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai teladan perilaku, perkataannya, sikapnya, dan segala jenis tampilan kehidupannya, baik dia sebagai kepala negara, baik dia sebagai imam keluarga, baik dia sebagai pemimpin umat, dan segala jenis pemimpin yang artinya sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu adalah contoh uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu adalah uswah, contoh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita kilas balik kepada sebuah sejarah bahwa Indonesia itu dijajah paling lama oleh Belanda 350 tahun. Dampak psikologisnya hingga hari ini ada semacam perilaku sikap mudah diadu domba. Itu pertama. Penjajahan Belanda melahirkan umat Islam mudah diadu domba. Yang kedua, dulu zaman penjajahan, kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama dibatasi untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, pertama, sejarah itu melahirkan umat Islam mudah diadu domba
Kedua, dibatasi ajaran-ajaran Islam supaya tidak masuk ke dalam ruang-ruang fondasi kekuatan akidah. Nah, jadi persoalannya adalah sejarah itu melahirkan sebuah trauma yang panjang dan melahirkan kepada anak-anak cucu kita, sehingga hari ini anak-anak sedang dijajah oleh model dan pola yang lain. Kembali kepada sejarah hari ini 2023, populer dalam bahasa internetnya adalah ada yang namanya Islamophobia. Jadi dari sejarah zaman kolonial Belanda waktu kita dijajah, kita dibatasi gerak-gerak umat Islam untuk menyampaikan sebuah ajaran yang ingin disampaikan kepada umatnya, dan hari ini terjadi yang namanya Islamophobia. Bahasa intelektualnya itu, bahasa sederhananya adalah menanamkan stigma rasa takut kepada umat bahwa Islam itu kejam, bahwa Islam itu banyak aturan, bahwa umat Islam itu telah melakukan, akhirnya melahirkan selain Islamophobia selalu disematkan bahwa apa yang terjadi teror-teror di bumi Indonesia ini dengan dagangan yang namanya Islam itu teroris. Bahayanya ini, bahaya kalau umat, karena pada perjalanan sejarahnya umat Islam itu mudah diadu domba, centang perenang, apalagi kalau sudah musim pilpres, bahaya. Nah, ini sudah dipajang rumah terbaliknya. Yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini adalah Allah dalam surah An-Nahl menyampaikan wal yasalladzina law darabu li'ama min khalqihim dzurriatan, dan hendaklah kamu takut akan generasi-generasi yang akan datang dalam keadaan dan melahirkan anak cucu kita dia apa lemah. Dan ini sudah terjadi. Nah, Islamophobia itu bagian dari proyekkah? Bagian dari sebuah strategi lah agar umat Islam berstigma, rasa takut, Islam itu kejam, Islam itu ekstrim, Islam itu ini terjadi. Saya ingin berbicara sebuah dialog. Hari ini sedang kita yang berbahagia mungkin kenal dengan namanya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu masuk Islamnya Hidayatul Aqli. Felix Xiao itu waktu itu dia beragama di luar Islam, kemudian dia mengkaji terus, oh ternyata Islam yang benar. Nah, suatu saat Felix Xiao itu ditanya oleh orang tuanya sampai hari ini non muslim. Felix, kamu masuk Islam itu sanggup? Kenapa ya ayah? Kata Felix Xiao, kata ayahnya bahwa Islam itu harus sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan, harus puasa sebulan 30 hari, harus sholat sunat, harus bersedekah, harus kerjakan. Terlalu banyak aturan di Islam itu. Ustaz Felix Xiao tersenyum. Wajar, kan dia orang luar, hanya menilai dohir bahwa Islam itu banyak aturan. Istrinya perempuan harus dijilbab secara rapi dan sebagainya. Seorang Felix Xiao ditanya oleh ayahnya yang non-muslim, tapi kalau keluarga Felix Xiao itu moderat dan ayah ibunya membebaskan kepada anak-anaknya untuk memilih agama. Agar alhamdulillah Felix Xiao dengan hidayatul akalnya mencari pencarian dan akhirnya masuk Islam, dan akhirnya dia jadi ustaz terkenal sampai hari ini. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini adalah bahwa hari ini itu sudah terjadi, Pak, bahwa fobia, rasa takut. Jadi Islam itu dibuat sesuatu yang menakutkan. Islam itu dibuat selalu membuat masalah. Islam itu selalu dan dibuat seperti itu, Islamophobia. Kita kan sebagai orang awam kesal sedikit-sedikit teroris Islam yang memakai pakaian jubah, yang memakai pakaian dan sebagainya. Nah, inilah
problem yang hari ini terjadi dan kita harus waspada. Anak-anak cucu kita dijajahnya bukan dalam persoalan rasa takut Pak, tapi diberi informasi dalam sebuah gadget, dan sekarang anak-anak seperti bangkai yang berjalan, pemberontakan, susah dicari, kita sholat, cari kabar itu bapak sholat. Ini penjajahan untuk modern, Qadrul Fikri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.